Sekarang rasanya sekosong ini ya. Kayak semakin dewasa tuh udah terbiasa apa-apa dihadapi sendiri, apa-apa dilewati sendiri. Ya udah terbiasa juga apa-apa berusaha untuk pura-pura kuat, pada aslinya tuh gak sekuat itu. Pasti rasanya kosong banget. Pengen banget ada orang yang ngerti dan paham, tapi ya mereka itu gak ada. Dan yang ada hanyalah diri sendiri. Dan diri sendirilah yang paham dan ngerti. Kadang kalau misalnya dipikir-pikir tuh, kok rasanya hampa banget ya. Pokoknya gak enak banget lah apa-apa tuh sendiri. Kayak bener-bener kosong, kayak ruangan yang bener-bener yang gak ada orang satu pun gitu loh. Kayak tempat yang dimana ketika kamu datangi tempat itu, yang dimana tempat itu sepi, pasti rasanya kayak kosong kan? Cuma ada kamu doang seorang diri. Mau heran, tapi ya itulah kehidupan dewasa. Sebenarnya bosan gak sih kalau misalnya kita ngebahas mengenai dewasa dan dewasa? Ya mau bosan juga, ya kenapa harus bosan? Karena memang ini yang sedang kita jalani saat ini. Karena memang inilah yang saat ini kita alami gitu loh. Mau bosan sekalipun, mau secapek apapun, yang namanya kehidupan tuh akan terus berjalan. Dan kita nggak mungkin stuck di sini terus. Tanpa kita sadari, hari demi hari, waktu demi waktu, semua udah dilewati dengan baik. Bahkan kamu ngerasa ya kayaknya tuh kamu nggak mampu buat ngelewatinnya. Tapi ternyata buktinya apa? Buktinya sampai sejauh ini, apa yang kamu bilang kamu gak mampu dan gak bisa, tapi ternyata kamu bisa. Maka dari itu kenapa kita tuh harus percaya sama diri sendiri. Percaya sama apa-apa yang udah Tuhan berikan, walaupun emang rasanya kayak, kenapa ya harus kayak gini lagi? Kenapa ya kayak gini terus? Emang wajar ya nahan luka? Emang wajar ya terluka terus? Emang wajar ya nahan semuanya sendiri terus? Pengen banget lega, tapi mau gimana? Kita nggak bisa meminta kehidupan yang dimana kehidupan itu akan seterusnya baik gitu loh. Ya namanya kehidupan pasti itu ada up and down-nya. Kalau emang hari ini kamu lagi ngerasa down banget sama kehidupan kamu harus percaya dan yakin bahwa apa-apa yang udah kamu lewati sejauh ini, di masa depan nanti, itulah yang akan ngebentuk diri kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Walaupun emang, ya sesekali kamu ngerasa sedih, ngerasa kayak gak sanggup, oke gak apa-apa. Yang penting, jangan terlalu banyak ngeluh. Coba untuk lebih bersyukur dan terima apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena bagaimanapun juga, segala hal apapun yang udah Tuhan berikan kepada setiap manusia, semua itu udah terakar gitu loh. Jadi kita sebagai manusia cukup jalani aja dengan baik. Walaupun emang rasanya pasti kayak capek dan capek. Itulah kehidupan dewasa, gak jauh dari rasa capek. Tapi dari rasa capek itu ngebuat diri kita seharusnya lebih bersyukur, bukan malah menyalahkan keadaan. Oke? Hai. Aku nyapanya hari ini dengan penuh kebahagiaan ya, penuh ceria. Kamu tahu nggak kenapa aku kalau nyapa tuh selalu dengan penuh keceriaan? Sebenarnya nggak perlu ditanya juga sih, pasti juga kamu tahu jawabannya apa. Jawabannya itu karena aku mau kamu mendengarkan podcast aku tuh yang keadaannya tuh lagi nggak baik. Ya setidaknya aku bisa memperbaiki keadaan kamu, walaupun emang gak seluruhnya. Yang namanya perasaan ataupun rasa capek yang hadir dalam diri kita tuh, emang itu gak bisa sembuh secara cepat ya kan. Pasti ketika udah ngerasain pulih gitu, pasti ada hal-hal kecil yang dimana perasaan-perasaan gak enak itu masih aja tertinggal. Maka dari itu, ayo kita semangat, ayo kita bangkit sama-sama.
Dan aku juga baca di salah satu komentar YouTube, entah aku lupa dari siapa, katanya, Kak April bawa podcastnya yang penuh ceria dong, penuh semangat, jangan sedih-sedih terus. Jujur, aku gak pernah ngerasa podcast aku tuh sedih sih. Gak tahu ya, kayak gitu perasaan aku aja. Mungkin kamu punya penilaian tersendiri. Karena buat aku tuh, setiap aku bawain podcast, kita tuh jangan pure ke dalam kesedihan aja. Jangan hanya berfokus pada permasalahan yang sedang kita bahas, tapi cobalah untuk mencairkan suasana. Supaya apa? Supaya nggak monoton dan supaya hasilnya tuh nggak yang benar-benar, oh ini mah letak permasalahannya aja gitu loh. Jadi ada sesi bercanda, ada sesi yang emang part bagian emang lagi sedih-sedih, ada di bagian dimana itu berisi tentang dorongan semangat dari aku buat kamu, dan banyak hal lainnya yang dimana itu tertuang dalam podcast yang aku bawakan. Karena tujuan aku tuh, aku bukan tipe orang yang dimana aku membawakan suatu karya, tapi aku monoton ke dalam permasalahan itu aja. Tapi coba untuk mencairkan suasana, karena itulah pentingnya. Gimana caranya kita membangun komunikasi, gimana caranya kita berinteraksi, dan gimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik dan dengan nada intonasi yang baik. Karena kan kalau nggak gitu, mungkin akan jenuh kan rasanya. Tapi nggak apa-apa banget. Aku terima apapun itu masukan. Mungkin emang akunya lagi banyak kurangnya, so aku minta maaf ya. Setiap orang tuh pasti punya kesalahan, dan setiap orang tuh gak ada yang sempurna. Dan untuk kali ini, ada orang yang request. Sebenarnya ada beberapa sih dari aku bacain DM, dan untuk DM yang belum dibalas sabar ya, karena aku juga ada kesibukan lain dan nanti aku balas satu persatu. Dan mereka pengen tentang rasa kosong gitu. Kayaknya aku udah pernah bahas tapi aku lupa ya. Pokoknya kita membahas mengenai rasa kosong. Kamu pernah gak sih ngerasain dimana kamu tuh kayak ngerasa kosong banget sama diri kamu, ngerasa kayak hampa banget, kayak gak punya siapa-siapa. Apalagi kalau misal kamu lagi ngalamin hari yang berat, kamu lagi banyak problem, dan ya gak ada satupun orang yang bisa kamu jadikan tempat bersandar. Gak ada satupun orang yang bisa dijadikan tempat di mana dia bisa mendengarkan dengan baik. Dan lagi, kamu harus berusaha berjuang seorang diri, berusaha untuk menyemangati diri kamu sendiri, dan berusaha untuk tetap kuat dan waras walaupun keadaan itu hampir bikin kamu stres. Ya, gimana ya? Seperti di opening aku tadi, emang kalau misalnya kita berbicara mengenai dewasa tuh, mungkin dulu nih, kita bahas ke masa lalu dulu. Tapi bukan masalah kamu sama dia ya. Ayo, siapa yang masa lalunya belum selesai? Pokoknya jangan deh ketemu sama orang yang masa lalunya belum selesai. Nanti kamu yang kerepotan. Jadi ya, ketemulah dengan seseorang yang dia udah selesai dengan masa lalunya dan siap untuk membuka lembaran baru. Kok jadi kepercintaan? Fokus. Oke. Sampai di mana tadi? Tadi kita membahas mengenai rasa kosong ya. Kalau aku boleh tanya, pasti kita semua pernah kan ngalamin hal yang dimana itu bikin kita kosong dan hampa banget. Pernah kan? Kayaknya mustahil deh kalau misal kamu gak pernah ngerasain itu. Hayo, absen dong siapa yang pernah. Atau bahkan setiap hari kamu ngerasain itu. Ya, mungkin dulu kamu tipikal orang yang ekstrovert banget. Kamu tipikal orang yang memiliki banyak teman. Seketika ya kamu ngerasa kayak gak jenuh gitu sama hari kamu. Kamu ngerasa gak sekosong ini karena emang kamu punya orang-orang sekitar kamu yang dimana mereka tuh bisa dijadikan tempat untuk kamu di saat kamu tuh lagi keadaan yang gak baik gitu loh. Kamu bisa canda tawa sama mereka, kamu bisa bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Tapi, ngerasa gak sih kalau misalnya dewasa ini tuh, orang-orang seperti itu tuh kayak udah gak ada lagi. Kayak mungkin udah ada masanya tersendiri.
Masa yang dimana mungkin dulunya tuh ramai sekali, sekarang berubah menjadi sepi dan bahkan rasanya sekosong ini. Ya, kosong banget rasanya. Orang-orang yang dulunya pernah dekat, orang-orang yang dulunya selalu ada, sekarang orang-orang itu udah gak ada lagi. Dan di kehidupan dewasa ini, bukan lagi soal people come and go, tapi memang pada dasarnya seseorang itu emang datang dan pergi. Entah itu pasangan kamu, pertemanan kamu, semuanya. Dan hal yang perlu kita pelajari dari itu semua adalah gimana caranya menjadi kuat seorang diri, walaupun rasanya kayak capek banget dan gak kuat banget rasanya. Kita harus bisa menerima semua itu, menerima keadaan yang mungkin emang sulit banget untuk kita terima. Ya, wajar. Kadang emang ada hal-hal yang emang ngebuat diri kita tuh ngerasa kayak, duh kok berat banget ya? Kayak, susah banget gitu buat nerima. Mungkin orang-orang bilang kayak sabar. Ya enggak? Kebayangan tuh orang-orang kayak gitu tuh. Tapi alhamdulillah tuh aku tuh bukan tipe orang yang ngomong ke orang ketika dia cerita tuh aku bilang kayak sabar ya. Enggak sih, aku enggak kayak gitu. Karena aku tahu kalimat sabar tuh enggak cukup. Justru orang-orang seperti itu tuh membutuhkan kalimat yang dimana itu bisa mendorong semangat dia untuk dia bisa keluar dari zona yang bikin dia down selama ini. Walaupun emang pasti rasanya susah banget. Karena kita gak akan bisa keluar dari rasa capek kita, dari trauma, atau dari dalam keadaan terpuruk. Kita gak akan bisa keluar dari semua itu. Kenapa Kak April gak bisa? Iya, karena menurut aku orang lain tuh gak terlalu berimpact banyak buat diri kamu. Mungkin orang lain emang punya impact gitu, tapi ia memiliki impact terbesar, yaitu diri kamu sendiri. Ya, mungkin contohnya bisa diambil dari kalian-kalian yang menilai aku kayak Kak April, aku bersyukur banget dengerin podcast Kak April, bikin aku jadi orang yang lebih baik lagi. Bikin aku jadi lebih bisa menerima kehidupan aku saat ini dan lain-lain sebagainya. Dan kenapa aku selalu bilang aku bukanlah orang yang bisa ngubah kamu, melainkan kamu sendirilah yang bisa ngubah diri kamu. Maka dari itu kenapa aku tuh pengen, ayo kita bangkit sama-sama, ayo kita perbaiki sama-sama. Karena segala hal apapun, kamu gak akan mungkin bisa stuck di situ terus. Mau sampai kapan? Apa yang kamu tunggu? Perjalanan kamu masih panjang. Masih banyak hal yang harus kamu lewati dan akan kamu lewati. Akan ada banyak hal yang akan terjadi. Dan mungkin dari hal-hal yang tidak terduga itu, itulah hal-hal yang bisa bikin kamu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, mendewasakan diri kamu. Gimana caranya kita punya pemikiran yang baik, gimana cara kita punya sikap yang tenang untuk menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Itu juga menjadikan poin penting yang harus kita pelajari. Ya, emang setiap orang tuh pasti punya caranya tersendiri. Dan setiap orang punya bebannya tersendiri. Ada yang dimana ia merasa memiliki banyak sekali teman, tapi dia tetap aja ngerasa kayak kosong, ngerasa kayak hampa, gak punya siapa-siapa. Apalagi orang yang emang gak punya orang-orang itu, dia mungkin cenderung lebih mengenal dirinya tuh introvert kali ya. Gue gak tahu, pokoknya dari aku live TikTok tuh, ya orang-orang kayak gitu tuh lebih menyebut dirinya tuh sebagai seorang introvert. Karena memang kepribadian dia emang susah bergaul untuk semua orang gitu. Lebih memilih untuk sendiri, menyendiri, dihadapi sendiri, dan ujung-ujungnya apa? Nangis sendiri. Gak apa-apa. Memang kita akan mengalami fase di mana kita butuh seseorang,
Fase dimana kita nggak butuh seseorang, hanya butuh diri sendiri. Dan semua itu pasti akan dirasakan. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain kehidupan kamu tuh kosong banget. Kamu pengen punya seseorang yang bisa nemenin kamu, bisa jadi pendengar buat kamu. Tapi gak semua orang tuh bisa dijadikan tempat yang kamu mau. Gak semua orang tuh bisa ngerti dan paham sama apa yang kamu mau gitu loh. Kalau emang kamu gak punya orang itu, kamu gak perlu memaksakan diri kamu untuk mencari orang seperti itu. Karena kenapa? Karena semakin kamu mencari, justru itu akan melelahkan buat kamu. Justru suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang terbaik untuk bisa menjadi pendamping kamu, untuk bisa menemani kamu, yang dimana orang itu bisa menopang ketika kamu tuh sedang kelelahan. Orang itu bisa membantu kamu ketika kamu sedang down. Intinya, ya kamu gak perlu ngerasain itu lagi sendiri. Tapi ya, dari pengalaman cerita yang aku dapatkan tuh, rata-rata walaupun kita punya orang tersebut ya, kayak sahabat, teman, sahabat sama teman sama gak? Oh beda ya? Ya pokoknya atas pasangan gitu. Kadang ada beberapa hal yang emang kita perlu ceritakan, ada juga yang enggak. Jadi kayak ya udah cukup diri sendiri aja yang tahu, dan yang dibutuhkan tuh cuma diri sendiri itu loh. Dan aku cuma mau bilang, sekosong apapun pikiran kamu, sekosong apapun hari kamu, dan serumit apapun kehidupan kamu, dan sesulit apapun jalan yang Tuhan berikan ke kamu, jangan pernah merasa kalau kamu gak mampu untuk melewatinya. Aku sering bilang, kita harus confident sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang menjadi pemegang kekuatan terbesar itu diri kamu sendiri. Kalau kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, bagaimana bisa kamu mau melewati kerasa kehidupan kalau misal kamu aja gak yakin sama diri kamu sendiri? Maka dari itu, pelan-pelan coba untuk perbaiki semuanya yang emang itu perlu untuk kamu perbaiki. Segala permasalahan apapun tuh pasti ada jalan keluarnya kok. Ya mungkin aku gak tahu permasalahan kamu di sana apa. Mau itu seberat apapun gitu. Mungkin aku bisa bilang kayak, Kak Apri gampang banget bilang kayak gitu. Kan Kak Apri gak ngerasain jadi aku. Hei manusia hebat, aku emang gak ngerasain. Tapi aku cuma berpesan. Setiap orang pasti punya bebannya tersendiri. Dan setiap orang udah diberi pundaknya tersendiri, yang dimana Tuhan tahu semakin berat ujian yang Tuhan berikan kepada hambanya, justru Tuhan tahu bahwa ia termasuk orang-orang yang terpilih gitu loh. Orang-orang yang diberikan bahu yang kuat, walaupun emang rasanya hatinya tuh selalu aja menangis karena kecapean. Hey, gak boleh bilang kalau misal kamu pengen nyerah dan buang pikiran-pikiran negatif itu yang selalu aja hadir di pikiran kamu. Aku sering bilang, kalau lagi gak baik tuh jangan suka overthinking macem-macem. Walaupun emang OV itu tuh datang sendiri sih ya, tapi kalau misalnya dia datang sendiri dan kamu coba untuk lebih OV lagi dengan itu, ya hal tersebut akan semakin ngebuat diri kamu makin gak karuan. Maka dari itu hindari hal-hal yang dimana itu ngebuat diri kamu lagi down, tapi kamu mikirin hal-hal negatif. Coba ubah semuanya itu ke hal-hal positif, pasti kamu bisa kok. Ya, pasti rasanya gak enak banget ya. Rasanya sekosong ini ya kehidupan dewasa. Pengen banget ada orang yang ngerti dan paham, tapi pasti capek banget. Karena kamu mungkin udah ngerasa di titik capek karena harus ngertiin orang lain, padahal kamu sendiri aja butuh untuk di ngertiin. Maka dari itu, aku mau bilang, jangan terlalu sibuk berusaha untuk mengerti keadaan orang lain, kalau misalnya orang lain aja nggak bisa buat ngertiin keadaan kamu. Kita butuh seseorang yang emang dia juga ngerti. Jangan hanya kamu terus. Nanti lama-lama juga kamu capek sendiri. Kamu fokus sama kehidupan yang sedang kamu jalani, permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kamu udah ngerasain di titik di mana kamu ngerasa kosong banget. Tapi kamu berusaha untuk ada untuk orang lain. Berusaha untuk
menjadi orang yang pengertian untuk orang lain buat apa? Lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri. Kamu coba untuk menyayangi diri kamu sendiri, karena belum tentu orang yang kamu berikan perlakuan yang baik itu ia akan melakukan hal yang sama. Bukan aku ngajarin kayak, ih kapan nih ngajarin negatif ya? Gak sama sekali. Justru kita tuh harus berusaha mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan tuh kita gak akan tahu terjadinya kapan gitu loh. Jadi kayak kita boleh untuk ngerti orang lain, ada buat orang lain, tapi jangan terlalu besar. Lebih besar utamakan untuk diri sendiri. Karena bagaimanapun juga, effort untuk orang lain dan effort untuk diri sendiri itu harus lebih besar untuk diri sendiri. Dan kalau emang kamu ngerasa ketika kamu lagi ada di fase kamu ngerasa kosong banget, daripada kamu ngelamun, coba kamu lakuin hal-hal yang kamu suka. Sekedar itu ngebuat diri kamu sembuh, walaupun emang itu hanya sementara. Tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk menyembuhkan diri kamu walaupun itu hanya sedikit. Setidaknya dari rasa capek yang kamu rasakan itu tuh gak terlalu ngebuat diri kamu tuh semakin capek gitu loh, karena kamu udah ngasih space untuk diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu berusaha untuk menyembuhkan semuanya, gimana caranya kamu untuk mengobati semua hal yang mungkin itu ngebuat kamu kecewa, patah, dan hancur. Semua tuh pasti bisa disembuhin kok. Walaupun emang semuanya tuh gak sembuh secara instan dan gak sembuh secara menyeluruh. Tapi kamu harus percaya, dari banyaknya hal yang udah ngebuat ke diri kamu down itu, itulah yang nantinya akan menjadi penguat untuk diri kamu. Karena benteng terkuat itu ada di diri kamu sendiri. Segala hal apapun yang Tuhan berikan, itu untuk dijadikan pelajaran. Bukan membuat diri kamu menjadi seseorang yang mempunyai pikiran, aku nyerah aja deh, aku capek banget. Kenapa ya Tuhan ngasih aku kehidupan seperti ini terus? No, kalimat seperti itu gak baik untuk diucapin. Coba untuk lebih bisa memberikan hal-hal yang positif. Aku selalu mengajarkan, gak ngajarin sih. Emang sekolah ya? Aku selalu bilang ke kalian tuh buat, ayo dong kita ubah pola pikiran yang lebih positif lagi dan lebih baik. Ayo dong kita sama-sama berusaha. Karena aku tahu, pasti ketika keadaan kamu lagi gak baik tuh pasti kamu cuma bisa ngelamun. Kamu cuma bisa berdiam diri. Dan aku tahu pasti kamu butuh orang yang dimana dia nih ngerti loh sama keadaan kamu. Dan makanya aku berusaha untuk ngertiin keadaan kamu. Ayo kita sama-sama, kamu gak sendirian. Walaupun emang aku hanya bisa menemani lewat sebuah podcast, lewat sebuah DM Instagram yang bisa kamu cerita sama aku, sharing. Aku welcome banget. Karena tujuan aku gak mau kamu ngerasa ya dari keterpurukan itu ngebuat diri kamu melakukan hal-hal yang gak baik gitu loh. Kalau misalnya keadaannya hari ini kosong banget ataupun setiap harinya kosong, lakuin hal-hal yang lebih positif ya. Ya pasti rasanya gak enak banget. Semakin dewasa pasti ya orang-orang yang dulunya dekat pasti udah gak ada. Rasanya sekosong ini ya di kehidupan dewasa. Iya. Karena apa-apa dihadapi sendiri, dirasain sendiri, berusaha untuk nyembuhin sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Karena kalau bukan diri sendiri yang menjadi obat, siapa lagi? Maka dari itu, kamu pasti bisa untuk melatih semuanya. Dan kamu pasti bisa menjadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kamu udah baik kok saat ini. Mungkin emang kita harus lebih banyak bersyukur atas hal-hal yang udah terjadi. Dan jangan menyalahkan keadaan ya. Keadaan gak salah. Kamu memiliki kehidupan seperti ini bukan pertanda bahwa Tuhan gak sayang sama kamu. Justru Tuhan sayang banget sama kamu. Maka dari itu Tuhan memberikan kamu ujian yang dimana di masa depan nanti itu bisa menjadi kekuatan buat kamu. Bahwa sebelum kamu ada di titik sekarang tuh kamu udah melewati banyak sekali hal yang ngebuat diri kamu capek, hancur, dan berantakan. Ya walaupun berantakan, seberantakan apapun, kamu selalu bisa untuk membuat semuanya itu kembali rapi.
maka dari itu harus bangga dan bersyukur sama diri sendiri. Oke? Jangan sedih lagi, jangan murung terus, jangan ngelamun. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin waktu kalian malam hari ini. Gak kerasa udah mau akhir November aja dan udah mau akhir tahun juga. Semoga ya tahun ini jadi tahun yang baik ya buat kamu. Banyakin kebahagiaan, kurangin kesedihan ya. Ya, makasih banget karena udah support aku sampai sejauh ini. Makasih juga karena udah sayang sama aku dan aku juga sayang banget sama kalian. Kalian udah jadi keluarga kedua aku. Makasih ya, semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa menghasilkan podcast-podcast yang dimana bisa semakin banyak diminati dan dari podcast ini bisa menghasilkan nilai yang positif buat siapapun yang mendengarnya. Makasih ya. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku @aprildevivnya2 supaya kita bisa berinteraksi lewat live stream aku di TikTok. Jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevivnya2 untuk sharing. Oke, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pasti di mana? Jangan di channel lain, tapi di channel teman cerita. Dah.